Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ananda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Ketua kelasnya, siapkan dulu kelasnya untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Ya, baca doa. Oke, semoga dengan kita berdoa ya, Ananda dipermudahkan untuk memahami materi hari ini. Sekarang Bapak ingin melihat ya kesiapan belajar Ananda. Keluarkan buku sama penanya di atas meja. Sudah keluar semua bukunya? Sekarang Ananda coba berdiri, perhatikan di kiri kanannya kalau ada sampah. Ini ada sampah, dibuang dulu di tempat sampah. Silakan yang ada sampah ya, dirapikan dulu. Oke, udah ya, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita belajar ya Ananda, Bapak absen dulu ya. Fahmi Maisha hadir ya. Keisha Zahra Amanda, Keisha hadir ya. Nazifah hadir ya. Abian Elzaidatul Ilmi, kemudian Fatika Rezkia hadir ya. Berarti alhamdulillah semuanya hadir ya, sehat semua ya berarti ya, tidak ada halangan ya. Baik Ananda, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, Bapak mau mengingat dulu materi sebelumnya. Siapa yang tahu materi sebelumnya kita masuk tentang apa? Ya? Koneksi antar daerah, hubungan atau keterkaitan antara wilayah-wilayah dalam satu negara. Wah. Atau bahkan dengan negara lain. Luar biasa ya. Ingat ya materi dari minggu kemarin ya, bahwa materi minggu kemarin itu tentang koneksi antar daerah. Contohnya Bapak ini kan dari Riau ya, Bapak bukan dari Sumbar. Bapak dari Riau. Riau punya ikatan koneksi sama Sumbar. Salah satunya di bidang pendidikan. Karena Bapak dapat beasiswa, Bapak kuliahnya di Sumbar. Itu kan koneksi antar daerah. Orang Sumbar ke Riau, Riau membutuhkan pasokan sayur dari Sumbar. Nah, jadi koneksi antar daerah itu terjadi karena akibat ekonomi atau faktor politik atau budaya, sehingga terjadi koneksi, sehingga kita di antara wilayah lain juga punya kebutuhan sama. Kita saling menutupi kebutuhan, saling memberi apa yang kita punya, dan wilayah lain, ini di bidang ekonomi ya, wilayah lain mengambil atau meminta apa yang kita punya, dan kita meminta apa yang tidak kita punya di daerah lain. Contohnya pemasukan sayur dari Sumbar ya, dari Riau Pekanbaru ya. Dari sayur-sayur dari Sumbar tuh datang ke Riau Pekanbaru subuh dia. Jadi dijual di Pekanbaru. Nah, orang Riau belinya sayur yang dari Sumbar karena stok sayur di Riau itu, karena orang Riau kuat makan sayur ya. Jadi tak cukup sayur di Riau. Nah, jadi itu koneksi antar materi. Nah, tak kalah penting juga kita belajar hari ini ya, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Ananda ya. Nah, ini tidak kalah penting juga. Jadi
kita Ananda belajar materi hari ini tentang aktivitas ya manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar ini. Ini tentang apa? Coba baca. Tentang seorang anak yang meminta, ini berita Ananda ya, artikel ya, artinya valid ya. Ini seorang anak tega peras ibu untuk belikan iPhone, padahal sehari-hari cuma jualan bunga. Ibunya cuma jualan bunga. Dia minta beli iPhone, kayak mana tuh? Sakit kepala orang tua ya. Kemudian berita kedua, putri remaja marah. Ayah berlutut minta maaf tak mampu belikan iPhone. Sampai orang tua berlutut-lutut tak mampu ayah dona beli iPhone. Pokoknya beli. Nah, ini salah satu manfaat materi kita pada hari ini tentang kebutuhan. Jangan sampai Ananda meminta sesuatu ya, kebutuhan Ananda yang di luar dari kemampuan orang tua. Dan Ananda harus bisa ini memilah-memilah kebutuhan mana yang Ananda harus diprioritaskan. Ini materi kita hari ini belajar tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuannya kita mulai dari pertanyaan pemantik dulu ya. Bapak mau nanya, sebagai seorang siswa, apa yang kalian butuhkan? Coba sebut. Dari buku, coba buku, apa lagi? Pena, lagi? Pensil, apa lagi? Apa? Pakaian. Penghapus lagi. Suaranya apa? Penggaris. Tip X. Nah, itu yang dibutuhkan sebagai seorang siswa, ya. Kemudian pertanyaan kedua, ya, bagaimana Anda bagaimana cara untuk mendapatkan barang-barang tersebut? Bagaimana? Untuk mendapatkan pena, buku. Menabung, benar sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya. Salah satunya menabung, yang kedua dibelikan oleh orang tua. Cara mendapatkan barang pena tadi, buku yang Anda pakai sekarang ini untuk belajar di kelas, itu adalah dibeli oleh orang tua kita, dibeli oleh orang tua Anda, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pernah tidak Ananda ragu dalam memilih suatu barang? Pernah tidak? Siapa yang pernah? Coba angkat tangan dan kasih contoh. Pernah tidak? Ragu misalnya. Contoh gini lah. Sekarang Bapak kasih dua pilihan ya. Bapak kasih sebagai kalian seorang siswa, untuk lebih memperjelas ya. Bapak kasih laptop sama Bapak kasih buku. Kalian pilih yang mana? Laptop. Siapa yang pilih laptop? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan yang pilih laptop. Yang pilih buku coba angkat tangan. Ya jadi yang nak angkat tidak ada pilihan ya. Berarti oke. Kalau seandainya dikasih laptop sama buku, ya, disinilah materi kita. Anda harus pilih buku. Karena siswa SMP itu tidak membutuhkan laptop untuk belajar. Jadi sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Jadi tidak membutuhkan laptop, lebih membutuhkan buku. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Ananda diharapkan mampu untuk memahami definisi kebutuhan. Jadi Ananda nanti setelah belajar dengan Bapak, Ananda udah tahu nih apa pengertian kebutuhan gitu. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menentukan macam-macam kebutuhan. Nah, apa saja macam-macam kebutuhan setelah belajar nanti ya. Ananda udah tahu nih apa itu pengertian kebutuhan, apa macam-macam kebutuhan. Terus Ananda mampu menganalisis setiap faktor kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Jadi Ananda udah tahu kok tiap orang berbeda-beda ya kebutuhannya. Nah, dengan pembelajaran ini tujuannya ya. Nah, kemudian pengertian kebutuhan. Ya, di sini udah Bapak jelaskan ya, bahwa kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan, ya, yang kita inginkan, ya, baik dia barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup. Itu pengertian kebutuhan ya, untuk keberlangsungan hidup. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan gitu. Kita butuh, berarti pengertian kebutuhan nanti Ananda catat ya, karena kita nanti bakal diskusi ya. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan ya, baik itu berupa barang atau jasa untuk keberlangsungan hidup kita. Itu yang disebut dengan kebutuhan ya. Selanjutnya, nah, kebutuhan berdasar tingkatan ya. Oke, kebutuhan berdasar tingkatan. Coba perhatikan. Kebutuhan berdasarkan tingkatan, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Nah, di sini Bapak ingin jelaskan ya, bahwa kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan yang pertama, kebutuhan yang paling utama.
Apabila tidak kita penuhi, maka akan mempengaruhi jalan hidup kita. Contohnya, makan. Contohnya, minum, ya. Contohnya, pakaian masuk. Masuk, suaranya pakaian masuk. Pakaian, contohnya tempat tinggal masuk. Masuk. Nah, berarti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Bapak mau nanya, ada enggak orang bisa hidup tanpa makan? Ada enggak? Tidak ada. Ada enggak orang hidup tanpa pakaian? Tidak ada. Contohnya kalau Bapak ke sekolah ngajar kalian, coba kalian bayangkan Bapak enggak pakai pakaian. Coba bayangkan. Anak-anak yang ya kan? Susah kan? Coba ketua kelas, siap gerak. Ini enggak pakai pakaian loh. Itu tidak ada. Kita tidak bisa hidup tanpa pakaian. Apalagi di malam hari ya, dingin, tidak bisa hidup nak tanpa pakaian. Ini baru di Indonesia, ini masih panas ya. Kalau di daerah kutub, dingin kali. Ini kita kan pakaian. Nah, itu kebutuhan primer. Kemudian tempat tinggal. Biasanya Bapak kalau capek, sudah pulang ngajar, atau Anda sudah selesai belajar, biasanya setelah pulang itu, mau istirahat kan? Nah, harus ada tempat tinggal. Kita tidak bisa hidup tanpa tempat tinggal. Meskipun cuma atap ya Nanda ya. Setidaknya ada tempat berlindung. Meskipun beralas apa ya. Yang penting ada tempat berlindung, ada tempat tinggal. Nah, itu yang dimaksud dengan kebutuhan primer ya. Selanjutnya, jadi dari faktor kemudian dari bentuk jenis tadi sudah paham semua ya Nanda ya. Memang tidak ada ditanya, berarti udah jelas penyampaian dari Bapak ya. Sekarang Bapak minta Ananda untuk duduk per kelompok. Silakan. Ya, silakan duduk per kelompok ya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau tes fokus dulu. Silakan Bapak tes fokusnya genap ganjil ya. Kalau Bapak sebutkan angka ganjil, berarti Ananda berdiri. Tahu kan? Kalau Bapak sebut angka genap, berarti Ananda duduk. Oke. Ganjil berdiri, genap duduk. 1. Oke, lagi fokus ya. 1. 2. 4. Tidak fokus ya. Kasih tepuk tangan teman yang tidak fokus dulu. Tapi masih ada tidak fokus ya. Bapak coba lagi. 6. 8. 9. 11. 1. 1. 2. 3. 6. 9. Masih tidak fokus ya, sekali lagi ya. Sampai fokus. Coba Ananda instruksi Bapak. Ganjil itu berdiri, genap itu duduk ya. Coba 1, 2, 3. Oh, sebelah sana ya. 3, 6. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita. Oke, udah fokus ya. Sekarang kita diskusi ya, bikin kelompok. Di sini ada permasalahan. Coba perhatikan di sini. Bapak tampilkan juga artikelnya ya. Artikelnya hampir sama di PPT tadi, bahwa ini permasalahannya adalah anak tega peras ibu untuk membeli iPhone, padahal sehari-hari cuma jualan bunga orang tuanya. Nah, di sini nanti di LKPD akan Bapak bagi, ada pertanyaan yang harus Ananda kerjakan ya. Fokus ke pertanyaannya aja Ananda ya. Dari artikel ya, dari artikel tersebut nanti kemudian pertanyaan kedua nanti
Ananda juga jawab berdasarkan artikel permasalahannya iPhone ini termasuk di dalam kebutuhan apa? Yang tadi ya, Bapak jelaskan ya. iPhone itu termasuk dalam kebutuhan apa? Kalau dia termasuk dua, misalnya termasuk kebutuhan individu, kemudian misalnya termasuk kebutuhan kelompok atau termasuk kebutuhan primer, sekunder, tersier, dituliskan aja. Jangan satu ya, karena dia sama tingkatannya. Kalau berdasarkan tingkatan dia termasuk, kalau berdasarkan ini dia termasuk. Ngerti? Oke, nomor 3. Ini Ananda diminta, jika Ananda di posisi ini, posisi anak tersebut ya, yang minta iPhone, apa yang harus Ananda lakukan sebenarnya? Ya, oke. Sekarang silakan nih ya, kerjanya kelompok ya, diskusi kalian ya. Nah, silakan. Terima kasih. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Ya, silakan dikerjakan. Bapak nanti kalau nggak paham Bapak apa ya? Bapak melihat kalian. Yang tidak paham, nah ini nak, biar Bapak jelaskan ya. Nah, pertanyaannya ini kan artikel sudah ada ya. Nah, berdasarkan artikel tersebut, apa pengertian kebutuhan menurut Anda? Menurut kalian aja, kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita gitu ya. Nomor 1 paham. Nomor 2, nah dari artikel tersebut coba Anda analisis. iPhone itu termasuk dalam kebutuhan apa? Tadi kan kita udah belajar nih kebutuhan berdasarkan tingkatannya. Terus kebutuhan berdasarkan apa lagi? Subjek. Ada berapa tuh? Nah, dibuat gitu. Kalau berdasarkan tingkatannya misalnya kebutuhan ini termasuk kebutuhan misalnya primer atau sekunder atau tersier. Karena iPhone merupakan barang yang gitu. Nah, gitu. Oke ya? Oke. Kalian. Udah paham Tama? Paham ya? Nama kelompok mana? Kok belum diisi nama kelompoknya? Isi nama kelompoknya, nama semua ya, berlima kan? Berlima. Nah, coba diisi. Berlima. Nama panjang ya? Iya, nama panjang. Nama lengkap ya, biar gampang Bapak menilai nanti. Nama kelompok, nama. Nah, berdasarkan artikel, nanti apa pengertian kebutuhan menurut kelompok Tama? Apa pengertian kebutuhan gitu. Kemudian dari artikel itu nanti dijelaskan iPhone itu dianalisis ya. iPhone itu termasuk dalam kebutuhan apa? Primer, sekunder, tersier atau pribadi. Buat aja kalau memang pribadi, buat aja banyak-banyak menurut kalian ya. Nanti dijelaskan nanti di depan ya. Silakan dikerjakan. Yang tidak paham langsung ya tanya sama Bapak. Diskusikan bersama teman-temannya untuk menemukan masalah ini ya. Ya, coba didiskusikan. Nah, kemudian. Ya, benar sekali. Jangan takut untuk memberi pendapat Anda ya. Dijawab aja. Ya, coba ketua kelasnya dirangkul kan teman-temannya. Nah, coba didiskusikan. Mengapa setiap orang itu kebutuhan berbeda? Tadi udah belajar faktor ya. Sebut ya karena orang tersebut ada yang tinggal di misalnya faktor dari alam, lokasi, ya. Nah, misal orang yang tinggalnya di pegunungan beda dengan orang yang tinggalnya di pesisir. Itu salah satu faktor. Mengapa berbeda? Karena itu. Kemudian karena usia misalnya. Orang tua kebutuhannya kan beda sama orang muda. Ya kan? Itu kan ada yang kita pelajari. Kebutuhan, kemudian selera. Itu menyebabkan juga bahwa profesi jelaskan. Contohnya Pak Sofian sebagai guru dia butuh ini, saya sebagai murid cuma butuh ini ya. Nah, gitu kan. Kalau dikasih laptop, dikasih Pak Sofian laptop sama buku misalnya, nak nio awak do Pak, awak butuh buku ya. Ngerti ya? Nah, coba dijelaskan lagi. Yang begitu banyak faktor itu dijelaskan lagi. Jelaskan lagi, kasih bukti. Misalnya apa lagi? Misalnya mata Bapak kurang, nah Bapak pakai kacamata dulu ya. Bapak tapi Nah, misalnya faktornya tingkatan pendidikan. Contohnya kan anak SD, anak SMP, anak SMA kan beda. Kasih contoh. Nah, itu
Itu faktor mengapa menyebabkan kebutuhan itu berbeda. Faktor itu. Tapi Anda kasih contoh gitu, yang masuk di akal gitu. Ngerti ya? Sampai dua misalnya. Oh, udah mau siap nih. Tapi kasih contoh banyak lagi nak. Ini masih satu nih kan? Kita share. Nah, ini bisa nih contoh banyak nih nomor 3. Berapa faktor itu? Ada 7 ya. 2, 4, 6, 7. Nah, misalnya di pendapatan apa gitu keterangannya. Misalnya tadi pendapatan makin orang pendapatnya tinggi, Pak. Itu kebutuhannya makin tinggi tuh. Makin mau dia beli sesuatu lagi ya kan. Nah, misalnya kalau dilihat dari selera, Pak. Orang kebutuhan itu faktor penyebab berbeda adalah selera. Ya, karena misalnya saya pengennya makan siomay. Orang lain belum tahu suka siomay. Artinya kebutuhan berbeda-beda ya. Gitu ya. Kelompok berapa? 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Indonesia akan menjelaskan hasil kami. 1. Tuliskan pengertian kebutuhan menurut pengertian dan pemahaman Anda. Sesuatu yang kita butuhkan baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan keberlangsungan hidup. 2. Dari artikel tersebut, coba analisis iPhone termasuk dalam kebutuhan apa? 1. Tersier, karena iPhone termasuk barang yang mewah. 2. Material, karena bisa dilihat oleh manusia. 3. Subjek, individu, karena kebutuhan tersendiri. 3. Jika kamu di posisi tersebut, sikap apa yang kamu lakukan? Mengapa kebutuhan setiap orang berbeda? Sikap yang harus saya lakukan adalah menabung, karena faktor yang mempengaruhi kebutuhan seperti petani membutuhkan cangkul, sedangkan dokter tidak membutuhkan cangkul. SD tidak membutuhkan banyak buku, sedangkan SMP membutuhkan banyak buku. Ivander suka lontong, sedangkan Pedro tidak suka lontong. Ya, bagus ya. Dari hasil kelompok kami, ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Ya, bagus sekali ya. Lupa Bapak ya. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok berapa nih? Kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, silakan. Sebagai seorang siswa, jika kamu di apa? Oh, iya. Ya, sebagai seorang siswa, jika kamu dikasih laptop atau buku, kamu di apa? Dipilih yang mana? Saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan memilih alat tulis karena saya masih sekolah saja dan juga menggunakan. Akan tetapi saya membutuhkan buku, pulpen dan lain-lain untuk kebutuhan belajar di sekolah. Udah puas lama? Udah, kasih tepuk tangan dong. Kelompok 3 ya. Bagus ya. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ya. Oke, untuk kita semua ya, diskusi kita kasih aplaus dulu untuk diri kita. Ayo, biar kita lebih semangat ya. Nah, kemudian nomor 3, dari diskusi kita tadi, jawaban dari kelompok 4 ya, kelompok 4, 2, 1, dan 3. Jika berada di posisi tersebut, sikap apa yang harus kamu lakukan? Bapak dengar tadi, ada yang saya akan menabung Pak, saya tidak mau menyusahkan orang tua. Itu benar sekali ya. Itu suatu, kalau kita sebagai anak, sikap anak yang soleh atau soleha ya. Kalau kita sebagai laki-laki, berarti kita memiliki sifat yang kesatria. Artinya kita tidak mau menyusahkan orang lain. Kita harus sendiri kita. Kalau kita tidak bisa membantu orang tua kita, minimal kita tidak menyusahkan orang tua kita. Nah,
Kemudian mengapa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda? Ada yang dari faktor usia tadi, ada dari faktor iklim, ada yang dari faktor tadi kelompok 1 faktornya apa tadi? Lokasi ya, yang di gunung ya, sama pesisir tadi ya. Kelompok 3 ada yang dari kelompok 1, 2, 3 ya. Tadi dari selera ya. Siapa yang suka lontong, siapa yang tidak suka lontong ya, bagus sekali ya. Oke, sekarang kita kasih tepuk tangan untuk hasil diskusi kita hari ini. Silakan Ananda duduk, rapikan kursinya, duduk di posisi awal. Kemudian kebutuhan kelompok. Nah, kita simpulkan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Coba. Siapa? Oh ya, silakan. Suaranya nak ya. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi keberlangsungan hidup. Kebutuhan terbagi beberapa golongan. 1. Kebutuhan menurut tingkatan, seperti kebutuhan primer, sedang, dan harian. 2. Kebutuhan menurut sifat, yakni kebutuhan jasmani dan rohani. 3. Kebutuhan menurut objek, yakni kebutuhan individu dan kelompok. 4. Kebutuhan menurut wujudnya, yakni kebutuhan material dan imaterial. Adapun faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah 1. Pendapat, 2. Selera, 3. Adat istiadat, 4. Kondisi alam atau letak geografis, 5. Tingkat pendidikan. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Terus siapa lagi yang ingin menambah, mengasih kesimpulan? Oh ya, Aisyah ya. Dari penjelasan mengenai jenis kebutuhan dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia yang tidak lepas dari kebutuhan, kita harus bisa memilah-milah kebutuhan kita sehingga kita bisa memprioritaskan kebutuhan yang harus kita butuhkan. Udah Aisyah? Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Ya, nanti alhamdulillah ya, kita belajar hari ini ya. Tujuan pembelajarannya sampai ya sama Ananda bahwa ya kebutuhan itu ya tujuannya dari kita belajar ini selain Ananda bisa menjelaskan pengertian kebutuhan, terus jenis-jenis kebutuhan, kemudian Ananda tahu ya bisa menganalisis ya faktor-faktor penyebab kebutuhan. Kemudian lebih daripada itu yang harus Ananda lakukan ya, materi kebutuhan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari adalah Ananda bisa memprioritaskan kebutuhan mana yang didahulukan. Pertanyaannya, apa perasaan Ananda belajar sama Bapak hari ini? Itu yang pertama. Ya, kasih nama ya biar Bapak tahu ya, kasih nama. Refleksi kita. Nama. Udah terkumpul semua? Udah oke Atar ya? Oke, udah ya. Oke Ananda, ya sepertinya hari ini materi kita sudah Bapak sampaikan dan Ananda sudah paham dan tujuan pembelajaran kita pun sudah sudah sampai ya. Kemudian kita juga sudah melakukan refleksi ya. Sudah Bapak kumpulkan tujuannya agar nanti kesalahan Ananda nanti ya kan, kesalahan Anda, kekurangan Bapak mengajar, penilaian Anda bisa Bapak koreksi dan kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Kemudian Bapak berharap ya Ananda dengan materi ini Ananda bisa menerapkan juga di kehidupan ya, agar Ananda bisa nih memilah kebutuhan mana yang diutamakan ya. Semoga Ananda sehat selalu. Bapak melihat Ananda sangat semangat ya, sangat semangat belajar hari ini. Untuk itu kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, semoga bermanfaat materi hari ini ya. Kemudian materi minggu depan kita adalah sumber daya manusia. Silakan ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya. Kita keluar. Selesai pembelajaran hari ini. Siap. Bersyukur. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz ya.